dalam Festival Seni Bali Jani ini agar terus berkreasi, berinisiatif untuk sama-sama menjadikan diri sebagai forum atau wahana dalam menampilkan karya-karya yang terbaik. Om Swastiastu. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, baik secara luring maupun daring pada rangkaian acara Festival Seni Bali Jani ketiga tahun 2021 yang mengambil tema Jenggala Sutra, Susastra Wana Kertih, Harmoni Diri dan Bumi. Bapak Ibu hadirin penonton yang berbahagia, pada pagi hari ini akan kita ikuti bersama Timbang Rasa Sarasehan dengan tema Taksu Seni Tari Kini, Lintas Kreativitas dan Otentisitas. Acara ini akan dipandu sepenuhnya oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Ida Ayu Friska Mahayani SS, dengan narasumber kita yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, yaitu Bapak Profesor Dr. Iwayan Dibya SST MA, dan Ibu Dr. Nungki Kusumastuti SSN MSI. Untuk itu langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada moderator dan kepada para peserta selamat mengikuti sesi pada pagi hari ini.
Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya. Senang sekali saya Dewi Friska bisa menemani Anda untuk acara kali ini, Timbang Rasa Festival Seni Balijani, Taksu Seni Tari Kini. Dan saya sapa juga kepada Anda para pemirsa yang sudah menyaksikan dan mengikuti Timbang Rasa kali ini secara daring, dan juga para hadirin yang sudah hadir secara luring pada pagi hari ini, semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Dan tentunya dalam Festival Seni Balijani ini kita akan berbincang bagaimana Taksu Seni Tari Kini, dan dua orang narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang secara langsung juga sudah hadir menemani saya pada pagi hari ini. Beliau adalah Profesor Dr. Iwayan Dibya. Om Swastiastu, Prof. Iya, Profesor Wayan Dibya ini adalah maestro seni pertunjukan Bali dan juga selaku pelaku dan juga ahli seni pertunjukan Bali. Sudah banyak kita ketahui bagaimana kiprah beliau pada bidang seni pertunjukan di Pulau Dewata. Dan selain itu juga hadir secara daring narasumber kita yang kedua, beliau adalah Dr. Nungki Kusumastuti SSNMSI. Beliau adalah seorang akademisi Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta, sekaligus pendiri Indonesian Dance Festival. Om Swastiastu, Dokter. Iya, salam sehat untuk kita semua ya. Dan semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi menjelang siang nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah terkait Taksu Seni Tari Kini bisa memberikan pemahaman baru bagi kita semua bagaimana tentang perkembangan kesenian khususnya seni kontemporer di Pulau Dewata, tidak hanya di Pulau Dewata tetapi bagaimana memberikan khasanah yang lebih luas di Indonesia. Tanpa berpanjang kata lagi, saya akan berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber pada pagi hari ini 20 menit pertama untuk memberikan pemaparan, itu maksimal ya Prof ya. Dan nanti juga kita akan berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa dan juga peserta untuk bisa memberikan tanggapan, komentar, pertanyaan terkait Taksu Seni Tari Kini secara langsung kepada kedua narasumber kita. Silakan Prof. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dayu, pendamping saya pagi ini, juga kepada panitia yang telah memberikan ruang untuk saya untuk bicara di ruang yang sangat mulia ini. Senang sekali bahwa pada pagi ini saya ditemani oleh Mbak Nungki, walaupun secara daring, dan kita akan berbagi hasil pengamatan kita terhadap keberadaan dari seni kontemporer khususnya di bidang tari. Selamat pagi semuanya, baik bagi peserta yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak dialog kita, bincang-bincang kita, timbang rasa kita di pagi hari ini. Saya ingin melihat slide yang pertama dulu. Terus, saudara, topik yang diberikan oleh panitia memang satu topik yang sangat penting, karena sesungguhnya bukan saja terkait dengan seni kontemporer, tetapi juga yang berkaitan dengan kesenian kita secara keseluruhan. Karena akhir-akhir ini ada sedikit kendala terkait persoalan taksu dari kesenian kita, karena nampaknya belakangan ini ada kecenderungan bahwa taksu dari kesenian kita itu tidak sekuat kalau kita bandingkan dengan taksu dari tari-tarian kita di masa lalu. Ini saya agak kesulitan melihat ini. Kecil sekali, ini bisa digedekan dikit dah. Supaya saya bisa ini, mata saya enggak muda lagi nih. Gimana caranya ya? Baik, apakah kita bisa saya berdiri saja ya di sini Prof, supaya lebih. Iya. Oke, Ibu dan saudara sekalian,
kita perlu memberikan satu gambaran secara umum bahwa di banyak tempat, khususnya di Bali, seni kontemporer dan seni tradisi itu hampir tidak pernah dipertentangkan, karena seni tradisi memerlukan energi seni kontemporer atau seni masa kini, sementara seni masa kini memerlukan akar agar ia memiliki base yang kuat, sehingga akan terbentuk karya-karya tari, karya seni yang beridentitas budaya yang kuat. Jadi dengan demikian kita di Bali merasa bergembira karena seni tradisi dan kontemporer diberikan ruang dan apresiasi yang hampir sama oleh para peminat, para pemerhati seni dan para warga masyarakat. Oleh karena itu dialog seperti ini akan sangat menguntungkan juga, akan sangat memberikan satu dampak positif terhadap bukan saja seni kontemporer tapi juga seni tradisi kita. Selanjutnya ke slide berikutnya. Oke, saya ingin mulai sedikit gambaran dari seni kontemporer yang saya amati selama ini, khususnya dari abad 20 sampai sekarang. Untuk menunjukkan bahwa apa yang kita capai sekarang adalah satu perjalanan yang cukup panjang. Ya, satu perjalanan yang cukup panjang. Saya mulai dari 1915 lahirnya seni kekebiaran. Walaupun sekarang seni kekebiaran sudah menjadi seni tradisi, tetapi ketika itu seni kebiar merupakan sebuah karya seni yang kontemporer. Mengapa begitu? Karena seni kekebiaran ketika itu menawarkan hal yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu adanya musik dengan tekanan berat di depan. Sementara kebiasaan kita di Bali tekanan berat itu ada di belakang. Nah, jadi dengan begitu maka seni kekebiaran ini mendobrak tradisi yang sudah biasa ada. Sekarang memang kebiar sudah menjadi klasik lah, karena sudah ada patokan-patokan dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu kebiar itu mendobrak apa yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, kemudian tahun 30 kita mulai punya kecak. Walaupun kecak sudah ada pada Sangyang, tapi sebagai sebuah pertunjukan, kecak itu baru lahir tahun 30-an, sehingga ketika itulah kita mulai mengenal nama monkey dance, tari kera, yang sesungguhnya sebuah nickname, sebuah nama julukan untuk kecak yang tidak terlalu tepat, hanya karena di dalamnya ada adegan yang menggambarkan kera, tetapi sesungguhnya esensi kecak itu bukan keranya, Recording tapi in progress. Nah, lalu kemudian di tahun 40-an kita mengenal ada joget bumbung, ada janger, ada premon, ada barongket, ya, yang ketika itu merupakan karya-karya seni yang menawarkan kebaruan-kebaruan termasuk pemberontakan di dalamnya. Premon umpamanya tahun 42 itu menawarkan gabungan dari berbagai kesenian yang sudah ada sebelumnya. Baris dipadukan dengan arja dengan topeng yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya ada peristiwa di tahun 70-an. Satu yang saya ingin sampaikan di sini adalah Kecak Rina. Kecak Rina tahun 72 itu yang digarap oleh Pak Sardono, itu menawarkan pendekatan baru terhadap kecak. Walaupun ketika itu ada sedikit goncangan, tetapi tidak boleh diabaikan bahwa Sardono melakukan satu awal seni kontemporer yang berkaitan dengan kecak pada tahun 70-an itu. Setelah itu tahun 75 saya kembali membuat kecak Subali Sugriwo, di mana ketika itu konsep saya sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Pak Sardono, di mana penari kecak saya itu saya perlakukan bukan sebagai penari saja, tapi sebagai figur-figur untuk membuat hutan, membuat batu karang, batu-batuan sesuai dengan alur cerita. Nah, kemudian tahun 77 di
di areal Taman Budaya ini kita melakukan satu acara pentas bersama yang mengisi ketika itu adalah Rima, Teater Rima, kemudian Teater Poliklinik dan Sanggar Tari Bali Waturenggong yang kita pentas di panggung kecil yang ketika itu masih di bawah pohon kelapa. Itu ketika itu saya masih ingat betapa pagi-pagi hari sebelum pentas saya didatangi oleh aparat dengan satu informasi bahwa dalam garapan saya ada ditampilkan adegan telanjang. Saya jelaskan dengan susah payah, aparatnya tidak mau menerima karena sumbernya katanya sangat dipercaya. Akhirnya saya tantang, baik Pak, kalau nanti malam Bapak melihat garapan saya memang ada yang telanjang, tangkap saya. Bayangkan ketika itu sudah ada nuansa-nuansa pertunjukan yang dibayang-bayangi oleh hal-hal yang sedikit menakutkan. Tapi karena saya yakin bahwa saya tidak melanggar, ya saya undang polisinya untuk datang malam-malam jam 7 sudah datang melihat. Tapi setelah adegan itu lewat, Bapak polisi itu hilang. Karena yang dilihat itu hanya orang berpakaian kaos. Saya tumpuk di belakang layar dan bayangannya saja yang telanjang gitu. Jadi pikiran dia saja yang ngeres gitu. Jadi kita yang menari enggak ada ngeresnya karena itu cuma bayangan gitu. Nah, kemudian tahun 78 kembali saya membuat satu garapan tari kontemporer Setan Bercanda yang membuat saya babak belur ketika itu. Selama sebulan saya dicaci maki di koran, bahkan ada yang menuduh saya sebagai perusak budaya ketika itu. Alasannya karena tarian yang saya tampilkan itu bukan tarian Bali. Itu tarian dari daerah lain, dari Lembah Baliem dan lain sebagainya. Yang sesungguhnya semua sumber garapan saya itu datang dari Bali, dari Tabanan. Ada baris Ketujeng, ada baris Memedi, hanya sayang teman yang menulis di koran ini tidak pernah melihat tarian itu, sehingga akhirnya belum apa-apa sudah divonis bahwa ini perusak kebudayaan Bali hanya karena saya tidak menampilkan legong yang cantik-cantik itu. Ya, nah terus lagi apa ini? Yang tidak kalah pentingnya 79 peristiwa Pak Komangastite yang menampilkan garapan musik Gema Ekada Seludre. Ini sebuah karya musik yang menawarkan satu konsep baru menurut saya. Konsepnya itu adalah Pak Astite memusikalisasi peristiwa upacara Ekada Seludre menggunakan gamelan Semar Pegulingan. Jadi nuansa-nuansa deretan upacara itu dimusikkan dan juga diaktingkan sehingga terjadilah sebuah tawaran musik yang baru. Nah, yang lain-lain nanti saya perlihatkan, ada garapan-garapan saya yang tangan-tangan, minimalis, lalu ada ngelawang dan lain sebagainya. Ini sebagai suatu kelanjutan. Ini ada ya, mestinya sudah jalan tadi. Nah, juga jangan lupa bahwa 1992 itu ada EDF. Sebelumnya harus saya katakan bahwa PKB kita sejak tahun 79 sudah memberikan ruang untuk tari-tarian kontemporer. Contohnya 1985 ada grup Sekarjaya datang dengan badicaknya, ketika itu belum dinamakan badicak tapi kecak yang dimasukkan ke dalam gamelan. Lalu ini festival seni Kute yang hanya terjadi sekali. Tetapi ketika itu Festival Seni Kute ini menampilkan satu hal yang sangat penting buat kita, yaitu kecak pantai. Yang kebetulan ketika itu isinya itu adalah 300 orang dari ASTI tampil di Kute, ngecak sambil berenang, yang saya sebut sebagai kecak pantai. Apa yang baru di sini? Pertunjukan di ruang terbuka sudah biasa bagi kita. Tapi pertunjukan yang mengeksplor pantai itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi itu peristiwanya terjadi pada tahun 1982. Dan senangnya sekarang bahwa konsep kecak ini dengan mempergunakan sunset itu diwarisi oleh kecak Uluwatu.
idenya ketika itu adalah untuk mendorong masyarakat Kuta untuk membuat kecak yang tidak kecak Ramayana, tapi kecak lain yang berhubungan dengan pantai, sehingga dia mempunyai warna yang berbeda dengan kecak-kecak yang lain. Nah, lanjutnya ada yang Bali Nawanatya, lalu Festival Seni Bali Jani. Sekarang ini kita perlu syukuri, dan kalau saya boleh mengakui, saya termasuk orang yang paling bahagia dengan adanya Festival Seni Bali Jani ini, karena apa yang kita pernah coba perjuangkan sejak lama itu sekarang sudah menjadi kenyataan dan mudah-mudahan akan berlanjut terus. Nah ini saudara, kalau kita melihat slide yang di kiri itu, itulah setan bercanda. Ya, yang sumbernya sesungguhnya dari Calonarang. Ya, jadi tidak hal yang aneh itu loh. Dan pakaiannya itu pakaian baris ketujeng. Terus yang di sebelah kanan, ini kebetulan karya saya ketika di Los Angeles dulu, namanya Siwa Murti. Saya menjadi siwanya, itu garapan trio, pakai topeng Bali. Itu enggak telanjang loh. Ngomong-ngomong telanjang tadi, itu hanya memakai tight saja, jadi tidak telanjang itu. Nah di bawah, tari kenang sangkep itu adalah sebuah tarian yang berinteraksi dengan kenang dari berbagai ukuran. Jadi kenang-kenang dari yang paling kecil termasuk kenang robek, saya mainkan di sana dengan judul Tari Kenang Sangkep. Ya, terus, nah ini adalah para penerus kita. Ada 3 orang, ada Pak Sure almarhum, ada Dekgah, ada Gung Rama. Itu kalau Pak Surenya dengan bulan matinya, Dekgah mungkin Mbak Nungki masih ingat itu stone badinya yang dia tampilkan di IDF, dan Pak Gung Rama tari simulakrumnya itu ditampilkan di Giok tahun 2010. Ya, jadi kita betul-betul melihat sekarang benih-benih yang pernah ditanam lama itu sekarang sudah mulai muncul, sudah mulai tumbuh. Ya, mudah-mudahan akan lebih subur lagi tumbuhnya. Terus. Nah, tentu kalau kita bicara tentang eksistensi dari tari masa kini, kita bisa melihat 3 hal: proses kreatifnya, otentisitas karyanya, dan peraihan taksunya. Harus kita akui bahwa sementara ini seni, oh ya tadi saya lupa menyebutkan Pak Dek Wahyu, tahun 1993 itu kita mengadakan sebuah festival, namanya Festival Seni Masa Kini. Mengapa kita sebutkan seni masa kini? Karena istilah kontemporer ketika itu masih ditakuti. Sehingga supaya tidak menimbulkan goncangan, kita namakan Festival Seni Masa Kini, yang isinya sangat kontemporer gitu. Ya itu, ya maaf kelupaan tadi. Kembali kepada eksistensi dari tari masa kini, saya melihat bahwa para pelaku seni kontemporer atau masa kini sekarang ini pada umumnya kekurangan waktu untuk bereksplorasi. Mengapa begitu? Karena masih saja muncul anggapan bahwa tari kontemporer itu yang penting rusak, aneh, kacau, balau gitu. Sehingga proses eksplorasinya itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Kemarin terjadi dialog-dialog dengan teman-teman, ya, dengan Pak Sahadewo, dengan Pak Warih. Gimana kita membuat satu musim supaya eksplorasi itu berjalan sepanjang waktu. Tidak saja 1 minggu akan pentas, tapi betul-betul tubuh itu dibentuk begitu rupa sehingga menjadilah tubuh-tubuh penari yang kontemporer. Masalah dia mempergunakan unsur tradisi itu bukan masalah. Karena saya pribadi sangat yakin kalau ingin jadi orang kontemporer, Anda harus mempunyai base yang kuat tentang tradisi. Jadi anggapan bahwa menjadi orang kontemporer buang jauh dari tradisi, seni tradisi itu bagi saya itu keliru besar. Karena bagi kita modalnya itu justru di sana. Tinggal sekarang bagaimana menyajikannya, mengolahnya. Lalu meramunya, itulah diperlukan adanya eksplorasi supaya kita mendapat dimensi-dimensi baru.
Lalu terlalu fokus ke unsur-unsur yang bersifat visual. Ya, olah gerak saja. Bukan kedalaman gerak, bukan olah rasanya. Sehingga terjadilah gerakan-gerakan yang sangat fisikal. Secara tubuh mungkin menarik ya. Tapi seringkali kita bertanya, kenapa ya gerak yang rumit seperti ini terasa kosong? Itu karena olah rasanya kurang mendalam. Ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya itu adalah belum terbangunnya proses kreativitas lintas bidang. Ya, umpamanya gimana kerjasama antara penari dengan pemusik, pemusik dengan perupa dan lain sebagainya, sehingga akan terjadi satu interaksi yang saling memperkaya, yang saling menyuburkan dari kehidupan seni itu sendiri. Nah, yang paling repot saya kira di sini adalah otentisitas karya, ya, keaslian karya. Ya, saya katakan masih lemah karena banyak peniruan daur ulang dari ide-ide lama, ide yang sudah usang. Ya, mengapa itu terjadi? Karena itu ditangkap secara visual, bukan dicari dan ditemukan melalui eksplorasi. Lalu kurang menampakkan identitas pribadi, ya, kurang menampakkan identitas pribadi. Kita banyak punya penari-penari muda sekarang, tapi mereka pada umumnya tidak punya warna sendiri. Harus kita akui gimana seorang almarhum Sure tampil dengan warnanya sendiri. Kemudian Degeh, karena tubuhnya yang seperti itu, dia bisa tampil dengan identitasnya sendiri. Kalau sudah seperti itu, Degeh. Bukan karena rambutnya yang keriting, tapi karena memang ungkapan geraknya seperti itu. Nah, juga Gong Rama. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita dorong supaya para penari muda kita itu bisa menemukan hal-hal baru yang sekaligus menjadi identitas yang bersangkutan. Nah, yang paling repot ini adalah perayaan taksunya. Di awal presentasi saya sudah katakan persoalan perayaan taksu itu tidak semata-mata terkait dengan seni kontemporer atau seni masa kini, tapi kesenian kita secara keseluruhan. Mungkin kedengarannya agak menakutkan ya, tapi inilah yang saya tangkap belakangan ini. Ya, mengapa demikian? Karena masih banyak karya-karya baru, khususnya yang kontemporer ini, yang tidak dilakukan dengan kontemplasi yang kuat, sehingga garapan itu menjadi kosong. Tidak ada daya pukau, tidak ada daya pikat yang kuat. Secara ketubuhan, mereka sebetulnya mampu. Tetapi ketubuhan itu tidak dipergunakan, tidak digunakan secara maksimal, sehingga akhirnya menghasilkan gerakan-gerakan menarik, rumit, tetapi tidak memancarkan daya pikat yang kuat. Kemudian kurangnya olah rasa dan penjiwaan, ya, karena apa? Belum menyatunya raga, rasa, dan jiwa. Ya, body, mind, and soul. Saya harus katakan, kebiasaan penari-penari kita sekarang, yaitu kurangnya persiapan, pemanggilan kesatuan dirinya untuk membawa dirinya sepenuhnya tampil di panggung itu semakin kurang sekarang. Bayangkan, 5 menit sebelum mereka tampil, mereka masih bermain HP. Ya, 10 menit sebelum tampil, mereka masih bermain HP. Sehingga ketika mereka tampil di panggung, hanya tubuhnya saja di panggung, tapi jiwanya entah di mana. Itu. Ini yang membuat beda dengan para orang-orang tua kita dulu, main jam 8 malam, dari jam 5 bahkan sampai jam 4. Dari jam 4 mereka sudah melakukan ngaturang canang, penyiapan diri, sehingga betul-betul dirinya itu diingatkan. Yang sesungguhnya petani diingatkan, ayo letakkan cangkulmu di lumah, letakkan payungmu di rumah, kamu sekarang akan menarik. Pelan-pelan proses itu dikumpulkan dalam dirinya untuk bisa tampil meledakkan panggung di malam harinya. Kita enggak punya itu sekarang.
Sebetulnya punya, tetapi kebiasaan anak-anak kita bermain gadget sampai detik akhir sebelum lepas, bahkan tidak jarang penari yang menari begitu dilemparkan HP-nya, ya, untuk bisa dia tampil di panggung. Itulah yang menyebabkan tubuhnya ada di panggung, tapi jiwanya entah di mana. Yang satu lagi adalah tipisnya olah spiritual. Olah spiritual dalam arti yang luas, bukan hanya olah spiritual keagamaan, tapi pengisian batin itu. Ya, sebagai penari apa sih yang harus dia perhatikan? Ini yang masih kurang kita, sehingga sebetulnya ada banyak aspek yang menyebabkan perayaan taksu dalam karya-karya seni belakangan ini menjadi semakin tipis. Dan ini sebetulnya sudah pernah diungkapkan dalam majalah Saran beberapa waktu yang lalu, yang dikatakan bahwa taksu kesenian Bali itu sudah mulai melorot. Nah, entah bagaimana ke depan kita perlu menyikapi hal ini supaya kita bisa mengembalikan posisi taksu itu. Terus, oke, harapan ke depan, kita tentu semuanya berharap bahwa ke depan kehidupan seni masa Bali, seni tari masa kini kita itu bisa lebih semarak, ya, paling tidak lebih baik dari sebelum-sebelumnya atau lebih baik dari yang sekarang. Dan itu kita bisa punya harapan besar karena Festival Seni Balijani, sebuah wadah yang sudah disiapkan oleh Bapak Gubernur, ya, dengan visi Nangun Sat Kerti Logo Balinya, patut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi dengan begitu kita sesungguhnya punya harapan besar bahwa ke depan, ya, kualitas eksistensi dan taksu dari seni masa kini kita akan bisa ditingkatkan kalau kita mau meningkatkannya atau kalau para pelaku kita mau bekerja keras. Tidak kalah pentingnya bahwa pandemi COVID-19 telah melahirkan ruang-ruang pentas virtual, ya, dengan jangkauan yang jauh lebih luas, harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti sekarang, walaupun di ruangan ini hanya beberapa orang yang ada di sini, tapi yang melihatnya di luar itu begitu banyak. Dan sekaligus ini juga akan menjadi dokumentasi. Kita tidak perlu mendatangkan orang untuk memvideo garapan itu, karena sekaligus ini garapan itu sudah langsung direkam dan akan ada di sana untuk waktu yang lama. Jadi bisa dimanfaatkan, walaupun tantangan untuk tampil di virtual itu sangat berbeda dengan tampil di pentas live. Nah, ini yang nantinya perlu dibekali pada para pengisi Festival Balijani yang ke depan. Nah, yang saya ingin tekankan di sini adalah para mastermind dari PSBJ di bawah kendali Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali perlu bekerja keras untuk menemukan satu format festival yang tepat. Format festival yang tepat, ya, untuk mewadahi karya-karya seni dengan cita rasa kekinian. Yang kedua, formulasi yang jelas terhadap kebalian dan kekinian. Yang mana sih yang kita maksudkan yang Bali, yang mana sih yang kita maksudkan dengan kekinian? Dan yang terakhir, harus mau bekerja keras apa yang menjadi keunggulan dari PSBJ ini. Apa bedanya dengan IDF nanti? Apa bedanya dengan festival seni di Jogja? Harus kita temukan. Sehingga dengan begitu orang yang datang ini dia sudah punya daya tarik. Kalau saya tampil di Bali, ini yang harus saya lakukan. Tampil di IDF, ini yang kita tampilkan. Kalau ini bisa kita tumbuhkan, saya yakin bukan saja di Indonesia, orang-orang luar negeri akan masuk ke festival kita. Ini. Tapi untuk menemukan ini kita harus terus-menerus berdiskusi, berdialog, supaya betul-betul bisa mendapatkan parameter-parameter yang jelas, ya, tentang keunggulan dari Festival Seni Masa Kini. Yuk. Oke, penutupnya saya kira singkat saja, Bu Dayu, maaf 1 menit lagi.
Saya hanya ingin menegaskan bahwa tari Bali masa kini yang hingga sekarang belum banyak mampu meraih taksu itu harus diupayakan ke depan supaya bisa taksunya ditingkatkan. Para seniman, lembaga seni, dan para pihak lain yang terkait perlu bersinergi dan berkolaborasi. Ini saya kira kata kuncinya ini kolaborasinya. Ya, untuk menciptakan iklim kreativitas yang sehat, kondusif, sehingga merangsang para kreator tari untuk melahirkan karya-karya seni Bali masa kini yang berkualitas. Kolaborasi saya tekankan karena kita di Bali ini hidup dalam sistem bebanyaran. Ya, jadi bagian-bagian dari festival itu harus dirombo istilah Balinya itu, sehingga dengan begitu tidak ada bagian-bagian yang sampai terinikan. Dan kesediaan kita itu untuk berbagi. Jadi demikian, semoga berkat dukungan pemerintah, para seniman dan masyarakat, pencinta seni, PSBJ berhasil menemukan tujuan mulianya. Jadi saya kira demikian. Terima kasih, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Prof, luar biasa sekali. Saya kira sudah jelas sekali apa yang telah dipaparkan oleh Profesor Dr. Wayan Dibia tadi. Dan mungkin kita bisa beri tepuk tangan bagi hadirin yang sudah hadir di ruangan ini. Ada beberapa hal yang sudah ditekankan tadi, bagaimana perjalanan seni masa kini di Bali. Kalau tidak salah saya catat tadi sejak tahun 1915 sebenarnya sudah ada ya Prof ya, tidak hanya hal yang baru sejatinya. Dan selain itu persoalan eksistensi seni masa kini, ada 3 hal yang disoroti oleh Prof Dibia tadi. Bagaimana menyangkut proses kreatif, ada autentitas karya, dan juga bagaimana perayaan taksunya. Ini juga menjadi catatan bagi kita semua, dan semoga dalam perjumpaan kita kali ini nanti bisa memberikan dialog yang lebih aktif, lebih gesit lagi ya Prof, bagaimana kita menciptakan formula-formula tadi yang sudah diharapkan oleh Profesor Wayan Dibia, khususnya bagaimana terkait pelaksanaan FSBJ. Apakah nantinya akan ada format ya festival yang lebih tepat, dan bagaimana formulasi yang jelas terkait kebalian dan juga kekinian, serta bagaimana keunggulan FSBJ. Dan tadi di akhir pemaparan Profesor juga menekankan bagaimana harus ada sinergitas kolaborasi lintas sektor, tidak hanya bagi seniman, bagi pemerintah, tetapi seluruh lapisan masyarakat. Dan untuk pemaparan kedua akan saya berikan kesempatan kepada Dr. Nungki Kusumastuti SSN MSI. Beliau adalah selaku akademisi Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta, sekaligus selaku pendiri Indonesian Dance Festival. Silahkan Dokter. Ya. Suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas. Ya, terima kasih moderator Mbak Ida yang ayu. Selamat pagi semuanya, salam budaya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu. Prof, saya bangga sekali ini dengan Prof Dibia karena beliau adalah guru saya anggap sebagai guru saya, tapi juga kakak saya dan teman saya. Dan apa yang disampaikan oleh Prof barusan itu sudah rasanya semuanya yang menjadi topik hari ini, taksu tari Bali masa kini, penafsiran baru dan interpretasi. Dan sebetulnya sebelumnya kami sudah pernah bertemu, bahkan Prof sudah membuat tulisan bersama kami, begitu ya. Jadi nanti saya hanya menambahkan saja karena apa yang disampaikan oleh Prof, saya manggilnya Pak Dibia atau kadang-kadang Dibia sudah sangat lengkap. Dan saya ingin membocorkan ini Pak Dibia, kita harus semuanya memberi selamat kepada Pak Dibia karena malam ini beliau akan ke India menerima penghargaan dari pemerintah India, Padma Shri Award. Wow. Kita tepuk tangan karena itu bukan satu hal yang bisa diterima dalam waktu setahun, 2 tahun, tapi puluhan tahun beliau di dunia seni dan budaya karena komitmen, integritas, tentu dedikasi, dan juga perjalanan panjang yang penuh taksu, yang juga penuh liku.
Karena tahun 78 beliau berkarya, tadi sudah disebutkan juga, dan penuh dengan tantangan dalam membuat karya tari baru, kalau kemudian tidak bisa dikatakan atau bisa dikatakan kontemporer pada masanya, tidak diterima begitu saja. Tetapi kita tahu beliau adalah pelaku budaya atau tradisi kita yang luar biasa. Dan dengan taksu tadi dan perjalanan panjang. Bisa tolong ini saya dibantu panitia? Ya, seperti tadi saya sampaikan, semuanya sudah disampaikan oleh Pak Dibye, jadi saya hanya menambahkan saja. Baik, lagi lanjut. Ya, karya tari tradisi. Apa sih itu karya tari tradisi? Yaitu karya tari masa lampau yang terus berlangsung hingga kini dan kemudian sering disebut sebagai karya tradisi, dan beberapa ahli kemudian membuat semacam batasan. Saya sebetulnya tidak terlalu suka dengan definisi, saya tidak mau menyebutnya definisi, tetapi batasan yang kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak perlu, dan selalu saja perlu dikritisi, bahkan kadang-kadang menimbulkan problematik atau diskusi hangat. Dan tidak apa-apa, tetapi sebagai peneliti atau pengamat kadang-kadang perlu ada batasan. Jadi batasan ini adalah batasan yang saya buat yang sangat bisa dikritisi, yang juga dari bacaan-bacaan saya, baik dari buku maupun bacaan perjalanan saya yang juga selama puluhan tahun di dunia seni tari, yang tentu belum selama Pak Dibye, tetapi saya cukup lama menjalaninya. Lanjut. Ya, apa sih itu seni tradisi atau bersifat tradisional? Sekali lagi maaf, dan ini bisa kita perdebatkan gitu ya. Berasal dari masa lampau yang terwariskan secara turun-temurun sedikitnya dalam rentang waktu 2 hingga 3 generasi. Bisa bertahan, diajarkan atau dipertunjukkan secara berulang hingga kini karena pendukungnya masih merasakan manfaat dan menyukainya. Meski kemudian terjadi perubahan, inovasi, ataupun reka cipta, tetapi tetap berpegang pada kaidah-kaidah, pola-pola, serta aturan-aturan yang berlaku pada khasanah tradisi tersebut. Lanjut. Belum? Masih? Kembali? Ya. Tetapi seiring dengan perubahan zaman yang merupakan suatu keniscayaan, terdapat tradisi yang kemudian musnah karena ditinggalkan oleh pendukungnya. Tetapi sebagian lagi tetap bertahan. Dan saya rasanya bisa meyakini, dan pasti kita setujui bersama, Bali adalah salah satu wilayah, tempat atau ruang budaya yang bisa mempertahankan tradisinya dengan baik. Tradisi yang dipertahankan bagian dari masa lampau yang hadir dalam kehidupan masyarakat pendukungnya dan terus dipertahankan hingga kini. Lanjut. Lalu apa sih tari kontemporer itu? Nah, ini selalu menjadi perdebatan hangat, yaitu karya tari masa kini yang sering disebut kontemporer, yang sebenarnya istilah ini muncul di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Mungkin nanti Pak Dibye juga bisa menambahkan. Saya coba melihatnya dari sisi sejarah, dengan perjalanan sejarahnya yang dimulai dari ada ballet, modern dance, kemudian postmodern dan post-postmodern yang kemudian sering disebut kontemporer. Perjalanan sejarah tari kontemporer tersebut tentu berbeda dengan sejarah tumbuh kembangnya tari kontemporer di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, karena semua tempat mempunyai perjalanan sejarahnya sendiri, dan kalaupun kontemporer itu sampai kepada tempat kita dalam hal ini Indonesia, itu tidak sama dengan Eropa Barat atau Amerika Serikat, meskipun acap kali juga dijadikan sebagai acuan. Tadi Pak Dibye mengatakan bahwa karya tari kontemporer, karya tari baru, inovatif, apapun namanya, sudah ada sejak tahun 1920-an. Ya, pengaruh Barat memang kemudian mempengaruhi seniman-seniman kita melakukan pembaruan. Lanjut. Di Indonesia, tari kontemporer dipahami sebagai, nah ini untuk Indonesia ya, ini menurut saya, karya tari yang diciptakan pada masa kini, tentu saja pada kurun waktu yang dimaksud dalam sebuah pembahasan.
Jadi tahun depan atau 10 tahun ke depan bisa berbeda. Dengan pendekatan atau konsep penggarapan yang tidak mau lagi terikat pada kebiasaan atau kekhasan apapun, juga tidak terpaku pada penggunaan tradisi tertentu, serta tidak terbelenggu garapan-garapan sebelumnya. Namun, lanjut, karya tari kontemporer itu selalu aktual dan konsep penggarapannya bertitik tolak dari cita rasa, minat, dan tren zamannya. Yang tadi saya bilang, namun di sisi lain dalam menelusuri konteks perkembangan tari di Indonesia, kebaruan koreografi tari kontemporer tidak menolak tradisi, tadi Pak Dibia juga sudah mengatakan, atau yang bersifat tradisional karena sesungguhnya tradisi dapat digarap dengan cara baru dan ditafsirkan secara lain atau diramu dengan berbagai materi lainnya. Itu kalau kemudian dikatakan sebagai lintas kreativitas dan disebutkan juga dengan kolaborasi. Dan sebetulnya karya seni pertunjukan tari di Indonesia itu hasil kolaborasi, hasil kerjasama lintas kreativitas, dan itu semacam diingatkan lagi oleh para ahli tari kontemporer. Lalu saya agak meloncat ke hal lain, karena tadi masalah kontemporer, tradisi, semuanya sudah disebutkan oleh Pak Dibia, dan kemudian Pak Dibia juga mengatakan adanya Indonesian Dance Festival, di mana saya adalah sebagai salah seorang penggagas dan pendiri dan juga pernah menjadi direkturnya, merasa bahwa kami perlu membuat suatu wadah platform tari kontemporer untuk Indonesia, yang sebetulnya idenya tidak sungguh-sungguh baru, karena kalau Pak Dibia ingat, dan juga kawan-kawan mungkin yang senior di sini ingat, dulu ada Festival Penata Tari Muda, lalu Pekan Penata Tari Muda, Pekan Koreografi, yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Jakarta. Di situ ada Pak Salmurgianto, ada Sardono, ada Ibu Farida Utoyo, dan yang lain-lainnya. Tetapi kemudian festival itu terhenti, dan kami merasa bahwa suatu festival ada suatu tempat yang penting untuk kita berkumpul semua, dan di situ terjadi wadah kolaborasi yang bukan hanya pada pengkaryaan, tetapi perlunya juga adanya penonton, media, dan juga pihak-pihak pemerintah maupun swasta yang bersama-sama untuk membangun kesenian kita di Indonesia. Saya membaca cepat saja, yang mungkin tidak saya bacakan juga semuanya. Dalam pemahaman umum, festival kesenian bisa lomba, bisa tidak lomba, dan IDF berada di antara itu, meskipun lebih banyak tidak lomba, tetapi sebetulnya hanya bukan kalaupun lomba, itu lebih merupakan ajang kegembiraan, ya, tanda petik, tanda kutip, oleh para pencinta seni, dan juga penyelenggara, dan juga penonton, juga pengamat, media, untuk bersama-sama menampilkan satu karya yang ada di wilayahnya ataupun karya baru yang diciptakan bersama. Lanjut. Ya Kak, ya, bahkan dalam konteks yang lebih besar, festival merupakan kebanggaan dan identitas kota, provinsi, dan negara. Saya pikir Festival Bali Jani akan menjadi kebanggaan dan identitas Bali, bahkan Indonesia, yang nantinya juga internasional. Dengan kesadaran dan pemahaman tersebut, kemudian IDF dirancang sebagai sebuah kegiatan kebudayaan untuk suatu perayaan dan pertemuan. Perayaan memberi penghargaan dan penghormatan. Penghargaan terhadap kerja kreatif sekaligus penghormatan terhadap karya-karya tari dalam hal ini kontemporer yang telah dihasilkan oleh para koreografer dan kemudian juga didukung oleh banyak pihak termasuk penyelenggara. Dan IDF tahun depan 30 tahun dengan penyelenggaraannya yang ke-16. Lanjut. Ya, jadi IDF sebuah platform atau wahana tari, karya tari dengan penonton, pertemuan berbagai tubuh dan gagasan, lalu juga wahana untuk melihat perkembangan dan berbagai pencapaian baru dalam seni tari, wadah eksperimen, lalu juga menstimulasi kemungkinan-kemungkinan baru, laboratorium hidup para senimannya karena terus berproses dan wadah ini terus menampung,
dan juga bagi penyelenggara tentunya. Kami mengembangkan jaringan dan kami hingga hari ini dan tahun depan yang 30 tahun masih terus belajar, dan seperti tadi dikatakan oleh Pak Dibia, kami mengikuti zaman untuk selalu mencari bentuk, apakah bentuk yang lama sudah tepat atau harus terus selalu melakukan perubahan-perubahan dengan zaman yang terus berubah. Lanjut. Ya, tujuannya saling berbagi pengalaman, saling belajar, dan melakukan dialog kreatif untuk melakukan pengembangan dengan berbagai pencapaian baru dalam seni tari, baik di Indonesia maupun di ajang global. Lanjut. Dan manfaatnya ini berdasarkan penelitian kami maupun dari introspeksi dan retrospeksi kami, ternyata dan semoga memang itu betul adanya, IDF itu bermanfaat untuk mengasah pemahaman, itu kata para pengamat dan para jurnalis. Lalu bagi masyarakat katanya bisa menambah apresiasi dan kedalaman selera artistik mereka. Dan bagi para koreografer terutama yang muda, IDF bukan hanya peristiwa kesenian bagi bertemunya karya, tetapi modal kebudayaan untuk memungkinkan berbagi dengan cara belajar, bertukar pikiran, berbagi pengalaman, menghargai perbedaan latar belakang. Lanjut. Ya, visinya mewujudkan ekosistem seni tari dan seni pertunjukan kontemporer berskala nasional dan internasional yang sehat dan berkesinambungan. Berkesinambungan menjadi penting. Dan mungkin IDF adalah salah satu festival tertua di Indonesia setelah Penata Tari Muda dan Festival Penata Tari Muda tadi. Tetapi untuk bisa konsisten dan bersinambung, ini kerja keras dan memerlukan masukan-masukan yang tiada henti bahkan untuk nanti kami ke depan. Lalu IDF dalam pelaksanaannya yang 2 tahun sekali selalu menghadirkan tema yang berbeda dan juga menampilkan karya para koreografer yang memiliki latar belakang sosiokultural yang sangat beragam. Itu kemudian juga keberagaman latar belakang bangsa dan negara, diantaranya kalau berangkat dari tradisi, tentu saja tradisi yang berbeda. Kemudian keberagaman inspirasi di mana koreografer tersebut berpijak. Lanjut. Ya, tetap berpijak pada tradisi, berpijak pada potensi budaya lokal dan global, bertolak pada seni modern, dan bersumber juga pada seni populer. Kami tidak menutup kemungkinan pada seni populer. Tentu saja dengan cara pandang kontemporer. Nah, kami mempunyai ini yang perlu kami sampaikan, kami anggap ini sebagai program unggulan, yaitu adanya aspek pendidikan bagi para koreografer muda potensial. Supaya mereka terus sebagai emerging choreographer, mereka bisa berlokakarya, melakukan kegiatan yang kami sebut showcase, lalu ada kegiatan kampana atau showcase, nama baru dari showcase kami memberi nama kampana, dan kami juga melakukan Akademi IDF. Akademi IDF ini bukan sekolah, tetapi adalah akademi komunal masyarakat yang bertumbuh di masyarakat, dan kemudian kami membuatnya menjadi suatu lokakarya yang terus-menerus supaya selalu saja bermuncul ide-ide baru. Dan tadi Pak Dibio bilang proses kreatif yang panjang. Jadi tidak terjadi begitu saja, perlu proses dan perlu komitmen, dedikasi yang tinggi sehingga bisa terjadi otentisitas yang baik dan kemudian juga meraih taksu. Nah, konsistensi dan komitmen dari penyelenggara sendiri itu juga merupakan ujian supaya kita dapat maju bersama dan ini semuanya dibangun bersama. Jadi IDF bisa menjadi bagian dari perwujudan interaksi budaya yang mempunyai nilai sosial dan tentu saja nilai ekonomi. Lanjut. Ya, tetapi tahun 2020 kemudian terjadi perubahan. Sebelumnya IDF itu mempunyai kurator. Jadi kami memang memilih koreografer-koreografer berbakat dan kemudian juga terus-menerus berusaha menggarap karyanya. Karena kalau mereka tidak terus-menerus, maka tidak bisa disebut sebagai koreografer atau penari. Saya ingat Lin Hua Min, salah satu koreografer
kontemporer sangat terkenal dari Taiwan dan mendunia, pasti Pak Didier kenal, mengatakan jangan sebut dirimu sebagai penari atau koreografer kalau kamu hanya berkarya sekali-sekali saja. Dengan catatan, berkarya atau menari sekali-sekali saja itu atau terus-menerus bukan berarti selalu pentas, tetapi terus latihan, terus berkarya walaupun pentasnya tidak selalu harus terus-menerus. Karena kita tahu di Indonesia untuk berpentas perlu wadah, perlu energi, perlu dana, dan sebagainya. Tetap terus berkarya, walaupun itu di rumah, dalam dirinya, dalam pikirannya, itu yang dimaksudkan oleh Lin Hua-min. Lalu dalam IDF 2018 hingga 2020, dalam kami melakukan kurasi, kami sudah memanfaatkan teknologi maju tentunya melalui internet, dan melakukannya dengan intensif untuk bisa menjangkau, melihat proses-proses yang diadakan oleh teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan teman-teman di dunia, untuk kemudian bisa kami undang. Tetapi kami tentu saja tidak percaya begitu saja oleh internet atau data-data yang ada, lalu tentu saja tidak percayanya bukan negatif ya, tetapi kami tetap memerlukan bantuan narasumber-narasumber, baik narasumber itu adalah kuratornya sendiri maupun pengamat-pengamat di luar, di Indonesia, di luar Jakarta, di luar IDF, maupun di luar negeri. Oleh sebab itu, kadang-kadang kami juga bertanya pada Pak Didier, koreografer Bali mana yang sekarang sedang aktif berkarya atau berbakat besar, atau punya keinginan untuk bisa hadir di IDF. Lanjut. Ya. Dengan adanya platform digital ini, IDF pada tahun 2020, masa pandemi mengalami masa yang berat. Kami harus memilih bagaimana melakukan pertunjukan supaya IDF tetap berlangsung. Oleh sebab itu, tema kami adalah berdaya cari cara. Kami tidak ingin menyerah pada virus yang demikian dahsyat, tetapi kami juga tidak ingin takabur. Oleh sebab itu, kami berpikir keras, berupaya keras mencari cara, dan kami yakin bahwa ini juga merupakan proses yang tidak begitu saja menghasilkan sesuatu yang memuaskan, tetapi kalau kita bekerja dengan sangat serius dan terus mencari cara dengan kreatif, tentu akan memberikan kepuasan secara rasa bahwa kita telah berupaya, kita telah berdaya, dan kita telah mencari cara. Lanjut. Ya, dan kita tahu tadi setelah saya sebutkan bahwa seni pertunjukan itu memerlukan kerja lintas kreatif, ada pencahayaan, musik, gambar, setting yang bisa dikerjakan sendiri oleh senimannya kalau memang dia multi talenta, tapi biasanya itu perlu dibantu oleh ahli-ahli lainnya. Bahkan kita juga bekerja sama dengan pemilik gedung, manajemen galeri, museum, atau ruang-ruang lain, karena kalau kontemporer itu acap kali juga menggunakan ruang-ruang lainnya di sudut jalan yang kita harus bekerja sama dengan polisi dan sebagainya. Oleh sebab itu untuk IDF tahun depan kami berpikir bagaimana ya, apakah harusnya seperti tahun 2020 kami melakukan hibrid. Jadi ada yang offline dan kemudian ada yang online seperti kita hari ini. Dan secara teknologi tidak mudah. Jadi hadirnya pertunjukan langsung atau berdasarkan kemudian perspektif digital. Dan kemudian karya-karyanya sebagian juga merupakan karya virtual yang itu sebetulnya merupakan hal yang baru tapi juga bisa tidak sungguh-sungguh baru, tetapi kreativitasnya perlu terus diasah ya untuk kemudian hadir estetika baru. Yang mana penontonnya tidak lagi semuanya hadir di tempat, tetapi virtual. Dan penontonnya pun memerlukan kesiapan untuk menonton karya virtual. Kalau karya virtual kita tonton, kita nggak suka, tinggal klik pindah atau kita matikan. Kalau kita di gedung tidak sesederhana itu, paling kita tertidur, gitu ya. Tetapi badan kita ada di situ, sementara virtual kita tidak tahu penontonnya ada di situ terus atau tidak. Oleh sebab itu, koreografer kemudian perlu melakukan karya atau membuat karya yang dengan pertimbangan bahwa penontonnya adalah penonton virtual.
Lalu bagaimana kalau diadakan di dua tempat, hibrid, virtual maupun tidak virtual? Nah, ini pekerjaan yang belum selesai. Bahkan saya pikir ini PR kreativitas yang sangat menarik, yang bisa menghasilkan estetika baru, saya katakan. Begitu, dan saya sangat setuju lagi pada pernyataan Pak Dibye, proses kreatif yang perlu panjang dan fokus, dan prosesnya tidak hanya pada satu bidang, tetapi pada banyak bidang. Apalagi sekarang kita ketambahan dengan kemampuan sinematografi. Memang koreografer tidak harus melakukannya sendiri, tetapi kemudian bekerja sama dengan sinematografer atau videografer atau kameramen, apapun namanya, berbagi pengalaman, berbagi ide, dan kemudian mencari cara supaya bagaimana karya kita, ide kita itu bisa cocok tampil yang bukan di panggung tetapi di monitor umpamanya. Nah, ini perjalanan yang menarik, dan bagaimana menumbuhkan taksu. Saya sendiri muncul pertanyaan, apakah rasa yang kita garap yang bisa muncul jika itu ditonton di panggung bisa muncul juga kemudian di karya virtual? Itu menjadi pertanyaan yang belum selesai. Tetapi Pak Sal mengingatkan, kalau itu dikerjakan dengan sangat serius, maka energi itu bisa keluar. Seperti tadi Pak Dibye katakan pula, harus ada olah spiritual tetap dari koreografer dan penarinya. Harus ada olah rasa dan penjiwaan yang mendalam, supaya itu bisa tembus dari rekaman kamera. Dan kalau itu dikerjakan dengan sangat sungguh-sungguh, pasti bisa berhasil. Tetapi masih dalam proses dan tidak usah terburu-buru. Gitu. Lanjut. Ya, ini gambar. Ini adalah koreografer dari Bali, Kadek Puspasari, yang muncul di IDF 2020. Beliau ada di Paris. Di dalam keresahan beliau ada di sana, tidak bisa keluar rumah, bukan di negara sendiri, di apartemennya. Kemudian Kadek bereksplor di jendela, di atas meja, di dapur, di lorong apartemennya, untuk terus mencari ide, menggerakkan tubuh, dan terus fokus pada sesuatu yang ingin dilakukannya, gitu. Bahkan kemudian mencari cara unsur visualnya bagaimana ya antara tubuh dia dengan kamera. Ada yang kameranya diletakkan, ada yang minta tolong suaminya, dan berbagai macam cara, dan ini salah satu foto yang menarik. Lanjut. Dan kalau ini adalah Gus Bang, gitu, beliau ikut di dalam acaranya Kampana, loka karyanya IDF, koreografer Bali muda berbakat, yang harapannya ke depan akan menjadi kebanggaan kita semua. Dia melakukannya di pasar, mempertanyakan, masih bisakah kita berada di pasar? Gitu. Dan kalau berada di pasar, apakah masih seperti yang dulu? Lalu coba gagasan itu ditampilkan dalam karyanya. Lanjut. Nah, kalau ini tadi Pak Dibye juga mengatakan Sura adalah salah satu penari dan koreografer yang punya taksu yang luar biasa. Tampil di IDF tahun 2004, berjudul Bulan Mati, dan ini menarik perhatian sekali dan muncul di banyak media. Lanjut. Sayang beliau sudah mendahului kita, dan ini juga karyanya Kadek Swardana, Ritus Legong, ini juga menjadi perhatian yang sangat besar waktu tampil di IDF 2004. Unsur tradisi masih nampak sekali, tetapi kebaruan muncul di sana-sini. Sehingga orang di Jakarta yang tidak mengenal Bali secara mendalam bisa merasa bahwa ini Bali, tetapi juga karya tari baru yang memang bisa tampil di tim di Jakarta, di Geraha Bakti Budaya, dan rasanya menjadi milik mereka. Tentu ada sesuatu di balik itu. Terima kasih. Demikian dari saya.
lebih kalau tidak salah saya tangkap tadi 30 tahun ya Bu ya, tentang bagaimana tari dan juga khususnya seni kontemporer. Dan kita masih punya waktu kurang lebih 40 menit lagi bagi pemirsa yang menyaksikan secara luring dan juga hadirin yang sudah hadir juga di ruangan ini. Di sesi pertama saya persilakan ada 3 orang penanya yang mungkin nanti bisa bergabung bersama kami untuk berbincang bagaimana seni tari balik ini. Untuk di ruangan ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya beri kesempatan. Oke, belum ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di live chat kita pagi hari ini. Ada beberapa yang sudah masuk. Ada dari Diah Kustianti. Selamat pagi, mohon izin bertanya. Mohon maaf katanya tidak bisa on cam. Dan saat ini ada pernyataan yang pernah saya dengar bahwa tari kontemporer merupakan tari yang menyimpang dari tradisi. Bagaimana menurut Profesor Dibya dan juga Mbak Nungki? Mohon diberikan penjelasan lebih jelas. Selanjutnya saya langsung saja nih Prof. Ada satu lagi dari Empu Jaya Prema, sebuah perjalanan seni yang dipaparkan oleh Profesor Dibya Astungkara saya pernah ikuti, kecuali Cak Kute yang kini katanya diwarisi Cak Uluwatu. Anda bisa dijelaskan sedikit apa ciri khas Cak Kute itu dikaitkan dengan sunset? Tentu amat bahagia saya, mungkin nanti bisa dijelaskan. Oke, kita beri kesempatan kepada Prof. Dibya Dumun untuk memberikan penjelasan 2 narasumber tadi, 2 penanya tadi. Ya, sebelum menanggapi apa yang ditanyakan oleh 2 orang tadi, Mbak Nungki terima kasih telah berbagi dengan kita semua terhadap gambaran dari seni kontemporer yang perlu diketahui oleh kita semua. Mudah-mudahan dalam diskusi nanti akan ada lagi pencerahan yang bisa kita bagi dengan para penanya kita. Tentang apa yang disampaikan oleh Bu Kus, memang kalau kita melihat pada seni kontemporer, karena tidak adanya lagi penggunaan pakem-pakem tari tradisi yang digunakan dalam tari kontemporer, maka tarian-tarian seperti itu otomatis dia akan menjadi penyimpangan. Tapi penyimpangan bukan berarti merusak, karena memang tari kontemporer itu memiliki kebebasan untuk menggunakan, untuk mengolah kembali elemen-elemen seni tradisi untuk berbicara tentang estetika masa kini. Kalau umpamanya tari legong, tadi ada ritus legong, itu dilakukan seperti umpamanya pada legong klasik, itu tidak akan menjadi kontemporer. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya pemotongan-pemotongan, penghilangan bagian-bagiannya, tapi esensi dari legong itu tetap ada, sehingga dengan begitu akan bisa dan benar tepat tari itu disebut sebagai ritus legong karena rasa legongnya masih ada, tetapi penampilan pewajahannya yang berbeda. Jadi memang harusnya seperti itu, dan itulah sebabnya mengapa saya mengatakan bahwa tari kontemporer itu perlu menancapkan akarnya di tradisi supaya dia punya identitas yang kuat gitu. Tapi bukan tunduk kepada norma-norma pakem-pakem tari tradisi, kan itu memang miliknya tari tradisi gitu. Itu dari saya. Kemudian untuk Pak Prama ya? Iya, Jaya Prama. Pak Jaya Prama ini tentang Cak Kute ini, yang 2 hal yang bisa saya katakan, bahwa yang pertama sesungguhnya di dalam Cak Uluwatu itu banyak sekali unsur badicak saya yang masuk di sana. Salah satu umpamanya Cak Wog, ya broken chain yang saya kembangkan pada waktu menggarap bodicak. Itu masuknya lewat Pak Lanang Ardike yang mengajar di grup Cak Uluwatu dulu. Dan dia bilang, Pak, saya pinjam elemen ini untuk digunakan di Cak Uluwatu, silakan. Ya, jadi itu masuknya, itu yang pertama tentang adanya pengembangan baru yang berbeda dengan cak-cak tradisional. Yang kedua, bahwa Cak Pantai Kuto itu klimaksnya itu persis di sunset.
ketika itu kita melakonkan Dewa Ruci dan kembalinya Bima ke keluarga Pendawa itu disambut oleh Panca Pendawa dan persis prosesi itu melintas dari utara sampai ke selatan itu dengan background sunset. Itu kita lakukan setelah sekitar 1,5 bulan observasi untuk mengukur kira-kira kapan tepatnya sunset itu terjadi dan ketika itu terjadi bagaimana situasi air di pasir, apakah airnya dalam. Terus terang ketika itu saya menyewa juga penyelamat pantai. Saya tak ingin kehilangan penari ketika mereka ngecak tiba-tiba ada 10 yang diseret ke dalam air, itu kan jadi ini. Jadi begitu Pak, yang menjadi ciri khas dari Cak Kuto itu memang air itu digunakan sebagai bagian dari pertunjukan. Maka dari itu yang saya katakan itulah pertama kali kita melakukan di Bali sebuah pertunjukan site spesifik. Jadi bukan hanya pentas di luar tetapi menggunakan potensi ruang itu supaya dia menjadi kawan bermain kita. Jadi banyak pemain saya ketika itu yang 300 orang itu sambil ngecak sambil berendam. Lalu di sunset itu persis kebetulan itu awannya bagus sekali, warna merahnya bagus sekali, jadi scenery yang luar biasa itu. Sayang kita tidak punya video ketika itu. Tapi saya punya slide-slide-nya. Jadi saya kira itu Pak, mudah-mudahan memuaskan. Baik, terima kasih Prof. Semoga apa yang sudah diberikan penjelasan oleh Prof. Dibia tadi bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dia dan juga Pak Jaya tadi. Silakan Ibu Nungki, sejatinya masih ada sambungan dari Ibu Dia, tapi nanti kita akan berikan untuk segmen selanjutnya. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ida. Jadi tadi pertanyaan yang pertama, apakah menyimpang dari tradisi? Tadi di dalam saya membuat batasan, cita-citanya gitu ya, semangatnya waktu bertumbuh di Eropa dan Amerika memang seperti ingin menolak tradisi karena tradisi itu seperti mengikat. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ketubuhan penari, sebagian penari modern, postmodern atau post-postmodern itu juga membawa balet di dalam tubuhnya. Dan tadi saya menyebutkan juga bahwa khususnya di Indonesia dan mungkin Asia Tenggara dan Asia yang sejarah pertumbuhan tari kontemporernya berbeda, kita tidak menolak tradisi. Tapi kemudian kita mengakukan penafsiran baru, interpretasi baru dari tradisi, tetapi tentu saja boleh tidak mau berangkat dari tradisi, tetapi tidak menolak tradisi. Bahkan tradisi itu digunakan sebagai dasar, sebagai pijakan dalam melakukan pembaruan-pembaruan. Dan tidak bisa juga diingkari bahwa penari Asia Tenggara itu sangat menyimpan sejarah tradisi di dalam tubuhnya. Sehingga waktu dia menggarap kontemporer, dia ingin keluar, bisa dia tolak, tetapi sebetulnya sejarah ketubuhannya, perbendaraan tubuh, perbendaraan gerak tari tradisi tidak bisa dibuang begitu saja. Jadi pengertian menolaknya tentu dalam arti ingin membuat interpretasi dan penafsiran. Apakah itu menolak? Saya rasa tidak. Ya. Nah, tetapi apakah itu tariannya kemudian masih bisa disebut tradisi? Saya tidak ingin terlalu memperdebatkan karena ini diskusi panjang, ya. Dan tentu harus berbicara dengan koreografernya, dia sendiri ingin melakukan apa. Tetapi mengapa karya kontemporer Indonesia itu kemudian sangat menjadi khas, bahkan juga di Amerika dan di Eropa, karena memang lain. Ketubuhan, interpretasi, dan penafsiran kita dari tradisi yang kita miliki, tapi kemudian menjadi karya masa kini, itu menjadi bentuk yang lain dengan negara-negara lain. Itu saya rasa sesuatu yang perlu kita cermati. Meskipun lagi, nah ini, bahwa anak-anak muda kita, penari-penari muda kita berbeda dengan zamannya Pak Dibia dan zaman saya. Ketubuhan kita sudah, ketubuhan anak-anak kita sudah melampaui Pak Dibia. Mereka belajar banyak sekali tari-tarian lain yang mungkin lebih kaya dari kita. Sehingga perbendaraan
dari tradisi yang bukan hanya Bali tetapi bercampur dan kemudian belajar tari modern, apakah itu dari Eropa, Amerika, menyebabkan mereka bisa mengolah tubuhnya dengan lebih kaya. Tetapi konsep dalam penciptaan itu tetap menjadi penting. Nah, balik lagi tentu saja proses kreatif yang perlu pemikiran panjang, perlu bekerja pada juga melihat bidang-bidang yang lain, kemudian perlu fokus juga pada konsep sebetulnya apa yang digarap, itu perlu menjadi perhatian. Baik, jadi tadi bukan sekedar menolak tradisi atau tidak mau pada tradisi, bukan itu intinya kontemporer. Iya, baik, sebenarnya di chat banyak sekali yang masuk, tapi ada yang ingin tampil langsung ini, berbincang secara langsung. Kita sapa dulu, ada Diana yang sudah melambaikan tangan tadi. Selamat siang, Swastiastu, salam budaya. Apa bisa dengar saya? Iya, sudah bisa terdengar. Benar, Mbak. Terima kasih. Terima kasih sekali. Saya hanya mau ucapkan juga terima kasih kepada Prof. Debia yang bertahun-tahun selalu memberi petunjuk arah bagaimana cara mengadakan kegiatan acara Serawung Seni di situs bersejarah di Bali bersama seniman Bali dari provinsi lain di Indonesia dan juga mancanegara yang berangkat dari memang lebih pada cipta. Dan meskipun masa depan belum jelas untuk di dunia, ya saya hanya ingin tahu menurut Prof. Debia, apa mungkin acara Serawung Cipta Seni Sembah yang diadakan beberapa kali di Pasar Kerajinan Goa Gajah dan situs alam Goa Gajah bisa menjadi sebuah contoh untuk masa depan. Siapa tahu kalau ada teman-teman mau datang dari luar negeri juga. Terima kasih. Suksema. Baik, terima kasih. Silakan Prof, mungkin langsung bisa ditanggapi. Sebelum kita lanjutkan nanti di chat juga yang ingin bertanya. Terima kasih Bu Diana. Hai. Ini teman kita yang sangat setia dengan Bali, dengan Jawa, dengan Indonesia, dan selalu hadir di dalam perhelatan-perhelatan seni yang kita lakukan, terutama yang berbau hal-hal yang baru, penuh inovasi. Mbak Diana, saya kira apa yang bisa dilakukan, apa yang telah dilakukan selama ini, Serawung Seni itu di site-site purbakala itu sesungguhnya satu hal yang perlu kita kembangkan terus, karena kita di Bali dan di Jawa punya banyak itu. Sayang kalau itu dia menjadi site yang mati. Itu perlu dihidupkan dengan diisi koreografi yang memungkinkan sejauh tidak merusak situs itu sendiri. Ini kan jadi apa ya? Jadi berbeda. Kalau di Amerika banyak koreografi site spesifik itu dilakukan di bangunan di sebuah kerek yang besar, itu penarinya tergantung ya di atas begitu. Kita kenapa tidak menggunakan site-site yang kita ada di site-site purbakala itu? Karena apa? Saya yakin taksu dari tempat itu jauh lebih besar dari apa yang dilakukan di tempat-tempat baru. Jadi dengan Serawung Seni di site-site situs-situs purbakala ini, itu akan membuka interaksi energi antara alam dengan pelakunya. Jadi oleh karena itu sangat bisa, bahkan tidak tertutup kemungkinannya ke depan mungkin PSBJ ini bisa menjadikan satu item dari Serawung Seni di situs purbakala itu sebagai bagian dari PSBJ. Sehingga dengan begitu inilah yang saya maksudkan, ada rangkaian baru yang bisa kita tawarkan sehingga skopnya tidak hanya berhenti di Art Center.
tapi bisa ke seluruh Bali bahkan ke daerah lain, tetapi dipayungi oleh tema dari PSBJ ini. Saya kira begitu Bu Diana, mudah-mudahan ke depan, termasuk IDF juga. Nanti di IDF itu bisa dicarikan koneksi, gimana nanti keberlanjutan dari hasil PSBJ ini bisa ditampilkan di IDF, atau nomor-nomor khas unggulan di IDF itu bisa ditampilkan di Festival Seni Bali Jani, sehingga dengan begitu akan tercipta sebuah networking ya yang sangat kondusif dan bisa menjadi rangsangan baru bagi para koreografer kita, terutama koreografer muda. Saya kira begitu. Baik, silakan Ibu Nungki. Ada yang ingin ditanggapi juga? Tidak ada yang bisa saya tanggapi kecuali yang disampaikan terakhir oleh Pak Dibia. Betul, membentuk jejaring itu menjadi sangat penting. Dan kita diantaranya bisa bertahan itu karena jejaring-jejaring yang terjadi. Jejaring bukan hanya oleh penyelenggara, ya, yang kemudian kita mau lokal, nasional, regional, internasional, apapun namanya, tetapi juga para koreografer. Membentuk jejaring, dan IDF juga membantu koreografer muda untuk terjadinya jejaring. Dan dalam kerja lintas kreativitas itu IDF selalu saja mengajak para koreografer muda dalam lokakarya bekerja sama dengan umpamanya Pak Hanafi dari pelukis, beliau adalah pelukis, Mbak Dinda, lalu Mas Nindyo, dan juga banyak, bahkan sekarang kami akan berupaya kerjasama dengan tadi videografer dan sinematografer supaya bisa terjadi karya-karya virtual yang kita cobakan bersama. Itu jejaring yang perlu dibentuk. Jejaring bukan hanya sebagai wadah, tetapi juga jejaring rasa dan pikiran. Dan saya rasa itu yang juga dilakukan oleh nenek moyang kita dulu. Terima kasih. Jejaring, tetapi tidak hanya dari siapa penggagasnya ya Prof ya, ada nilai rasa juga di sini yang harus diberikan. Baik, kita sapa kembali yang sudah bergabung di chat pada pagi hari ini. Ada, ini lanjutan dari Ibu Diah tadi. Untuk menjadi penari yang bertaksu memang tidak mudah. Adakah tahapan atau cara yang tepat untuk para penari-penari muda ini agar mampu menjadi penari yang bertaksu? Matur suksema tadi mungkin sudah dijelaskan ya Prof ya. Mungkin sebelum ditanggapi Prof, kita lanjut dulu. Ini ada juga dari Bapak I Gusti Ngurah Sudibya. Izin bertanya ke guru saya semua, sepenting apa taksu itu ketika kita dituntut kejar tayang dan diukur dengan uang? Kedua, bagaimana menentukan atau meng-create kembali, membuat kekasan pada karya seni bagi para kreator muda? Iya, mungkin dua ditanggapi dulu Prof. Saya kira yang terakhir itu, kalau sudah kejar tayang, semuanya dikejar, itu risikonya taksu harus dikorbankan. Itu. Karena seniman itu kan kalau dia memang punya komitmen untuk menampilkan karya bertaksu, dia tidak akan mau mengorbankan karyanya hanya untuk memenuhi kejar tayang dan kejar waktu. Kita tahu betul pelukis-pelukis yang diminta bisa nak selesai dalam 3 bulan. Bahkan banyak pelukis yang bilang, kalau saya dipaksa begitu, kamu cari lukisan tempat lain saja. Karena itu kan orang menggores satu garis saja itu memerlukan rasa. Jadi kalau hanya sekedar bentuk dan lain sebagainya, saya kira itu. Nah, jadi Pak Ngurah, kalau bagaimana bentuk taksu yang dihasilkan oleh karya seperti itu pun menjadi pertanyaan saya. Apakah mungkin ada taksu seperti itu jika sebuah karya hanya dihasilkan dalam waktu pendek dan mengejar waktu supaya pada waktu tertentu bisa ditampilkan. Itu kan target-targetnya itu tidak memberikan ruang yang cukup untuk berkontemplasi. Nah, untuk ukus, saya kira tadi Mbak Nungki juga mengatakan bahwa penari itu perlu menghidupkan tubuhnya sepanjang masa.
Kalau dia masa, maksud saya ya ketika dia masih memilih masa sebagai ruang untuk menari itu, jadi selama dia ingin menjadi penari, dia harus tetap menghidupkan tubuhnya dengan jalan berlatih, dengan jalan mengaktivitas tari secara reguler. Karena begini, banyak sekali penari kita itu tubuhnya sudah kehilangan api karena tidak dikondisikan. Nah, kalau sudah itu yang terjadi, maka secara fisik tubuh itu tidak lagi gesit bergeraknya, tidak lagi fleksibel bergeraknya, ya. Kemudian kalau sudah tubuh seperti itu, lalu penarinya akan terganggu menari sehingga konsentrasinya akan hilang. Kalau konsentrasi sudah hilang, maka tidak akan terjadi penyatuan antara pikiran dengan tubuhnya. Nah, kalau sudah begitu kan penjiwaannya, olah jiwanya jadi tidak karu-karuan. Nah, oleh karena itulah sering saya ingatkan para penari muda itu mau biasakan kalau akan menari jauhkan diri dulu dari gangguan di luar kepentingan menari itu. Sehingga Anda akan bisa betul-betul mengingatkan, paha, tangan kamu akan menari. Tolong siapkan dirimu supaya tangan ini bisa bergerak dan lain sebagainya. Itu dengan melakukan pemanasan, dengan melakukan pelatihan-pelatihan kecil, sehingga begitu tampil di panggung, tubuh itu sudah hidup gitu. Itu yang dimaksud. Baik, silakan Ibu Nungki. Ya, semua yang disampaikan oleh Prof. Dibyo saya sangat setuju. Tapi saya juga coba melihat dari sisi yang lain, ini bukan soal benar atau salah, tetapi coba melihat dari sudut ekonomi yang seringkali ada kejar tayang dan kejar waktu tadi, Bri. Jadi ini hanya pemikiran dari sisi lain, bukan benar atau salah. Saya sangat percaya pada proses. Dan kalau kita terus tadi yang saya sampaikan juga kemudian ditegaskan oleh Pak Dibyo, tubuh yang terus dikondisikan setiap saat, jadi tidak hanya menari kalau kemudian ada kejar tayang atau kejar waktu, pada suatu waktu ada kejar tayang tubuhnya juga siap karena setiap hari dilatih. Dan selalu juga menyiapkan karya-karya baru meskipun tidak selalu bisa ditampilkan karena saya bilang festival nggak setiap hari ada, panggung nggak setiap hari buka gitu ya. Dan juga kita tidak selalu terpilih untuk tampil di panggung itu. Sehingga waktu kejar tayang sebetulnya kita punya persiapan banyak, punya tabungan banyak. Termasuk tabungan pikir dan tubuh yang selalu disiapkan. Itu hanya salah satu alternatif. Jadi pengertiannya tidak mungkin tidak sepenuhnya menolak kejar tayang atau kejar waktu. Dan seniman kadang-kadang juga bisa berkarya dalam waktu yang cepat. Tapi bisa berkarya dalam waktu yang cepat, 2-3 hari selesai, itu karena punya tabungan yang sangat banyak. Nah, tabungan itu yang kemudian saya sebut sebagai proses. Ini mungkin dari sudut pandang yang lain bukan soal benar atau salah Pak Dibyo, tapi coba menjawab supaya tidak kita selalu katakan, oh itu salah gitu, oh itu jangan dilakukan. Tetapi bahwa sejak awal kita belajar menari atau belajar menjadi koreografer dan menjadi koreografer itu terus berproses dan tiada henti. Baik, luar biasa sekali. Saya bisa nambahkan bisa dikit. ditambahkan lagi, Prof. Gini, saya pernah mengalami dan tari yang saya hasilkan dalam proses kejar tayang itu masih ada sampai sekarang. Tarian itu adalah tari Puspawaresti. Dan ini masih hidup sampai sekarang, masih hidup Prof. sampai sekarang. Berapa lama prosesnya, Prof? Itu hanya 2 hari. 2 hari. Jadi membuat musiknya, membuat tariannya, konsepnya 1 hari, lalu sehari melatih menuangkan kepada penarinya. Hari ketiga itu harus sudah pentas di depan kantor Bupati Tabanan untuk peresmian jalan Hotmeat, ya Gilimanuk Denpasar, Denpasar Gilimanuk. Jadi ya itu bisa terjadi karena ketika saya membuat tarian itu pola-pola rejangan, pola-pola bebarisan sudah ada di tubuh saya. Nah, pola-pola gegendingan tabuh-tabuh yang ini sudah ada, sudah saya nyanyikan sambil menari sehingga dengan begitu itu
tidak masalah. Tapi yang kita bicarakan tadi itu kan kalau penari yang tidak punya bekal yang banyak lalu dikejar oleh jam tayang, ini yang akan merepotkan. Oleh karena itulah semasih Anda itu mencintai tari, menarilah. Ya, dan jangan lupa bahwa menari itu sehat. Kalau Anda menari menggunakan hati. Kalau Anda menari menggunakan rasa cinta. Sebab kalau Anda menari terpaksa, itulah yang menyebabkan menari itu sangat menyakitkan. Tapi kalau dinikmati, dirasakan, itu mengangkat tangan satu aja itu sebuah olahraga yang sangat menyehatkan. Baik, saya sepakat juga Prof, luar biasa sekali. Dan semoga apa yang menjadi pesan Prof tadi bisa menjadi catatan bagi kita semua, tidak hanya mungkin bagi seniman ya, tapi kita juga sebagai generasi penerus nanti seperti apa Bali, paling tidak ketika tidak bisa menari, tahulah bagaimana menilai tari itu ya Prof ya, maksudnya termasuk, menjiwai tari itu. Saya termasuk merangsang para koreografer muda, mau tolong ciptakan tari-tarian sederhana yang bisa dilakukan oleh para ibu-ibu rumah tangga yang menyehatkan. Ya, daripada mereka melakukan tari-tarian gerak-gerak senam yang tidak sesuai dengan olah tubuh mereka, mau dibuatkan tari yang sederhana, ya, yang tidak terlalu menuntut tubuh ramping gitu, tapi olah tangan, olah kaki, olah rasa, itu akan sangat membantu para ibu-ibu kita agar mereka tetap dalam keadaan sehat dan seimbang. Karena menari itu kan memberikan sistem keseimbangan yang luar biasa itu. Luar biasa sekali Prof. Mungkin setelah ini ada ide lagi ya Prof ya. Untuk Boleh saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu rumah tangga yang mungkin selama ini belum bisa menari Prof. Bisa menjadi ide juga. Kita kembali Prof. Ada yang bertanya lagi. Ada Agus Satyawan. Selamat pagi, sangat menarik sekali apa yang dijelaskan oleh Prof. Dibya. Di sini saya izin bertanya mengenai hal yang mengganjal dalam pikiran saya, yaitu tentang tari kontemporer yang berkembang saat ini. Karena sangat banyak saya lihat dan saksikan karya-karya dari kreator-kreator tari muda yang membuat karya dengan gerak yang sama namun menggunakan konsep yang berbeda. Contohnya membuat karya dengan konsep A, dalam karya tersebut banyak sekali menggunakan jenis-jenis gerak yang sama dengan karya B. Dalam hal ini masih bisakah kita menganggap karya A dan B tersebut memiliki originalitas karya? Dan apakah para kreator seni tersebut tidak mementingkan konsep terlebih dahulu daripada penataan gerak? Karena hal tersebut menjadikan saya sangat sulit melihat ciri khas tari dari karyanya. Dan selain itu juga ada Faisal dari ISI Yogyakarta. Mengapa seni tradisi klasik ini cenderung lebih kuat, lebih sulit dipelajari dibandingkan seni kontemporer, sehingga membuat generasi muda enggan untuk mempelajari seni tradisi klasik dan lebih memilih ke seni kontemporer. Silakan Ki. Oke, Mbak Nuki, saya yang jawab yang terakhir dulu ya. Itu mengapa tari tradisi klasik itu sangat sulit untuk dipelajari oleh anak-anak muda. Karena tari klasik semuanya, bukan saja tari Jawa, bukan saja tari Bali, itu menuntut ketubuhan yang berbeda. Kalau Anda belajar tari legong, Anda harus dalam tanda petik rela menyiksa tubuh Anda. Karena apa? Cengketnya legong itu berbeda dengan tarian-tarian yang sudah ada. Jadi Anda harus mengikuti pola-pola pelegongan yang sudah baku, yang diikat oleh tetabuhan, yang harus mengikuti pukulan kajar, pukulan kelenang, pukulan kembong, gong dan lain sebagainya, termasuk bagaimana olah tenaganya. Itu semuanya sudah ada dalam tari tradisi klasik. Nah, kalau kontemporer, si pelaku itu punya kebebasan untuk mengolah apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan untuk menjadi tarian baru. Jadi kalau dia kebetulan punya tubuh yang punya yang punya tabungan, istilah Mbak Nungki tadi, yang punya tabungan banyak pengalaman tradisi, gerak-gerak itu akan muncul dalam ekspresi yang bebas gitu. Tidak lagi terikat pada pakem-pakem yang ada. Nah, tentang pertanyaan yang sebelumnya bahwa penari-penari kontemporer sekarang ini
banyak yang melakukan gerakan yang sama, dan itu pun menjadi perhatian kami. Saya kira Mbak Nunggi juga punya perhatian yang sama, seperti umpamanya gerakan-gerakan alternate seperti tangan 1000 itu di mana-mana muncul. Itu yang saya maksudkan, otentisitas dari karya itu tidak ada. Karena apa? Penggunaan itu bukan didasarkan atas kepentingan koreografi, tapi ikut-ikutan. Ya, gerakan lifting, lalu gerakan apalagi yang ini, coprol, lalu back roll, yang sebetulnya tarian itu tidak perlu, tapi karena tahu temannya melakukan itu, dia lakukan juga. Akibatnya 5 tarian yang kita lihat, kelimanya menggunakan gerakan yang sama walaupun judulnya berbeda gitu ya. Nah, inilah yang saya maksudkan, bagaimana masing-masing koreografer itu bisa menemukan otentisitas dari karyanya. Lalu pertanyaannya, apakah karya A dengan B itu bisa disebut memiliki originalitas? Nah, itu sangat tergantung jawabannya, dari mana kita melihatnya. Sebab kita kan belum tahu siapa yang meniru, siapa yang ditiru kan. Tapi yang paling penting itu sesungguhnya kalau sebuah koreografi dihasilkan melalui eksplorasi yang panjang, maka kesamaan-kesamaan itu tidak akan ada. Ya, karena apa? Muncul dari rasanya sendiri. Tapi kalau dihasilkan dari cuman melihat, maka apa yang direkam oleh kepala kita itu yang akan menjadi perbendaharaan gerak itu. Semakin banyak dia melihat gerakan-gerakan orang, itu semakin banyak gerakan peniruan orang itu yang akan muncul dalam karyanya. Jadi oleh karena itulah kontemplasi melalui proses yang panjang itu diperlukan supaya muncul karya-karya yang mempunyai keaslian ya, sebagaimana yang kita harapkan. Satu, tarian-tarian yang mempunyai identitas pribadi dari si koreografernya. Karena apa? Setiap koreografer itu mempunyai bahasa tubuh yang berbeda. Ya, saya mengangkat tangan begini, orang lain mungkin tangannya seperti ini, dan dengan tempo yang berbeda dan dengan ritme yang berbeda. Nah, itulah yang harus dicari oleh para koreografer kita ketika membuat karya-karya baru, supaya karya itu satu, punya otentisitas yang kuat, punya jati diri atau identitas pribadi si koreografernya. Iya, baik, terima kasih Prof. Silakan Ibu Nungki. Ya, saya juga menjawab yang terakhir dulu. Saya setuju lagi dengan Prof. Vidya. Ya, tari klasik itu punya pakem, pola, dan proses penciptaannya yang sudah terukur, yang tentu saja tidak mudah. Ya. Tari-tarian bahkan yang nampaknya sederhana pun dari wilayah lain itu bukan berarti mudah melakukannya. Ya, jadi memang ada tari-tarian yang rumit, ada yang kelihatannya sederhana, tetapi sebetulnya punya pola pakem yang tidak mudah dalam tari-tarian tradisi kita, apalagi kalau kemudian itu disebut sebagai klasik. Tetapi jangan salah, tari kontemporer itu walaupun ada kebebasan bukan asal-asalan. Itu juga menjadi suatu gerakan yang nggak mudah. Saya juga nggak bisa begitu saja masuk ke kontemporer. Membongkar perbendaharaan tari yang ada di saya lalu keluar dan melakukan pembebasan itu sangat tidak mudah. Wah, bahkan mungkin lebih sulit daripada waktu saya menarikan serimpi atau bedoyo atau legong yang pernah saya pelajari, yang sudah mengendap di tubuh saya. Harus keluar dari itu dengan serius dan kemudian melakukan pembebasan dengan perbendaharaan yang ada tetapi menjadi baru dan inovatif. Nah, berarti kalau itu dianggap mudah, maaf kalau saya salah berucap, itu belum kontemporer yang sesungguhnya, belum kontemporer yang baik atau berkualitas baik. Maaf kalau saya salah berucap ya. Jadi kontemporer kalau ada kebebasan bukan berarti asal gerak dan kemudian menjadi mudah. Itu proses panjang yang perlu dicari, yang tiada habisnya juga, perlu pikir, perlu tubuh, dan perlu hati. Lalu tiru-meniru saya juga setuju ya, karena kita dalam mencipta tari bisa terinspirasi. Saya terinspirasi dari karyanya Pak Dibye, bisa. Tetapi bukan kemudian mencontoh. Nah, mencontoh itu atau nyontek itu yang sebetulnya salah.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi Mbak Ida, perkenankan saya menambahkan tadi yang pertanyaan sebelumnya, dari yang Pak Dibia bilang tarian untuk ibu-ibu. Pak Dibia, IDF 2020 kami bekerja sama dengan koreografer Korea dan juga Australia maupun Amerika bersama-sama. Lalu kami mengundang kawan-kawan, ada psikolog, ada dokter hewan, ada penari, ada ibu rumah tangga, ada segala macam, yang kemudian kita membuat karya bersama, bergerak bersama selama 8 kali pertemuan, lalu mereka boleh mencari tempatnya sendiri, boleh merekamnya sendiri, dan hasilnya mereka sangat berbahagia. Bukan pada kebagusan tari menari, tiba-tiba mereka bisa menari, merasa bisa menari bukan pada gerak bagus atau tidak bagus, tetapi merasa punya ide, tubuhnya bergerak, hatinya berada di situ. Lalu tampil bersama. Dan saya rasa itu bisa menjadi semacam, saya bukan psikolog, tapi semacam terapi untuk kita bersama dalam menghadapi kebosanan di era pandemi ini. Dan salah satu kelebihan virtual juga dan digital, IDF tahun lalu itu disaksikan lebih dari 30.000 orang. Yang kalau kita melakukan pertunjukan itu offline, apalagi itu hanya di Jakarta, paling cuma 1.500 sehari, lalu kalau itu 5 hari ya 6.000 orang. Tetapi ini bisa 30.000 orang menyaksikan IDF. Itu adalah keuntungan lain yang harus kita syukuri, walaupun sekali lagi saya katakan, kami masih terus belajar, dan kita semua, termasuk Barijani ini, ya, Festival Barijani, belajar bagaimana kita menyikapi digital, kemajuan teknologi 4.0 yang sebentar lagi 5.0, untuk menjadi bagian dari kita, bukan kita dikuasai, tapi kita melebur dan kemudian menciptakan hal-hal baru. Terima kasih. Saya ingin nambahkan dikit, saya juga pernah Mbak Nungki, itu ketika memberikan workshop keca, itu banyak ibu-ibu yang betul-betul merasa bahwa dengan keca, ya tentu tidak kecak seperti yang dengan pola ritme yang berbeda-beda. Tapi yang sederhana saja, itu mereka merasakan bagaimana bermain kecak itu bisa memaksa mereka untuk berkoordinasi bersuara, menggerakkan tubuhnya, dan juga melakukan kerjasama dengan tetangga mereka. Jadi saya kira aspek-aspek terapi seperti ini ke depan, kita perlu kembangkan supaya karya seni itu tidak berhenti pada tatanan estetik, tapi juga masuk ke wilayah terapi. Karena kalau tubuh itu sudah sehat, tubuh itu sudah seimbang, dan bisa bergerak sesuai dengan fungsinya, saya kira itulah sumbangan dari sebuah karya seni. Jadi demikian saya kira, tambahan sedikit Mbak Nungki. Prof dan juga Ibu Nungki, mungkin yang ingin bertanya lagi melalui chat, kami masih persilakan, ada kurang lebih waktu 10 menit lagi. Dan tadi di sesi 1 sudah ada juga yang bertanya secara langsung, kami masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya lagi bagaimana taksu seni tari kini. Dan pada kesempatan timbang rasa dari Festival Seni Balijani ini, bagaimana perbincangan yang kita diskusikan bersama 2 orang narasumber ini bisa memberikan gambaran-gambaran dan juga konsep-konsep baru tentang bagaimana seni tari saat ini. Dan sebelum memberikan closing statement, Prof, mungkin ada yang ingin saya tanyakan juga. Apa yang mesti yang dilakukan oleh para seniman-seniman kita di Bali untuk bisa menjadi seorang kreator atau seorang seniman yang memiliki taksu setelah tadi yang sudah dijelaskan, lebih di-create lagi kepada para seniman kita di sini. Oke, khusus untuk para seniman muda, kreator seni kita muda di Bali, khususnya yang dari kelompok Hindu, katakanlah seperti itu, dari kehidupan beragama mengharuskan kita atau mewajibkan kita untuk melakukan satu olah spiritual dengan cara memohon kepada Ida Sang Hyang Dewi Wase yang kita yakini sebagai pencipta seni itu. Jadi ketika melakukan karya seni, lakukanlah kontemplasi seperti itu. Karena apa? Ketika kita akan pentas di sebuah kalangan,
bersihkanlah kalangan itu dulu. Ketika akan pentas menggunakan topeng, lakukanlah oleh spiritual, undanglah kekuatan topeng itu supaya menari bersama kita. Dan itu yang saya maksudkan dengan contoh orang-orang tua dulu, mengapa pertunjukan mereka, tampilan mereka di panggung itu begitu memukau, karena terjadi akumulasi energi antara ruang di mana mereka pentas, antara perlengkapan yang mereka gunakan, termasuk gamelan yang mereka gunakan, dan termasuk diri mereka sudah mereka siapkan agar Sang Hyang Taksu itu bisa masuk. Itu. Bayangkan kalau kita teringat pada bagaimana para orang tua kita memperlakukan topeng mereka. Mereka tidak akan pernah membiarkan topeng mereka itu tergeletak di lantai. Karena bagi mereka itu adalah perlengkapan untuk di bagian atas. Dan mereka yakin bahwa di kepalalah pusat di Siwodwara inilah pusat lubang masuknya kekuatan atau energi taksu kita itu untuk bisa kita pancarkan ke penonton. Nah, hal ini khusus untuk yang Bali ya. Tapi bagi teman-teman yang lain juga dengan kepercayaan yang berbeda, kalau dilakukan hal yang sama, saya yakin akan sangat berbeda dengan tampil tanpa ada pengisian diri dari dalam. Dan inilah di zaman modern ini di mana waktu itu menjadi sangat menentukan, membuat banyak tampilan itu tidak mendapatkan kekuatan seperti itu. Karena energi itu terbuang begitu saja. Gitu. Jadi itu yang ingin saya tambahkan, mudah-mudahan ke depan kita akan bisa mengingatkan para penari kita lagi agar mereka mau melakukan aktivitas tarinya itu betul-betul dengan cara yang sungguh-sungguh, dan yang paling repot itu kan menari itu sebagai sambilan. Tadi Mbak Nungki bilang tari kontemporer itu selama ini betul di Bali masih ada ungkapan tari kontemporer itu asal sudah aneh, asal sudah kacau, asal sudah tidak dipersiapkan ya kontemporer. Jangankan tari, orang membuat lawar saja yang tidak ada rasanya dikatakan lawar kontemporer. Babi guling yang matang tidak, lalu mentah juga tidak, dikatakan wah ini babi guling kontemporer. Itu yang membuat saya sedikit terganjal itu. Bagaimana mereka melihat seni kontemporer itu sebagai satu alternatif yang gampangan. Padahal kita tahu tokoh kontemporer itu mencari bertahun-tahun menemukan formula-formula baru gitu loh. Baik, terima kasih Prof. Silakan Ibu Nungki. Saya rasa sudah cukup yang disampaikan oleh Prof. Dibye karena itu sudah mencakup semuanya dan saya sangat setuju. Saya sealiran lah dengan Prof. Dibye, tapi karena kita juga berada di masa kini ya Pak Dibye, yang kita juga mengikuti anak-anak muda kita juga mencoba memahami. Dan dalam kita mencoba memahami kekinian, pikiran dan energi kita juga kita masukkan dalam masa yang kini. Tapi ya itu tadi, kontemporer yang masa kini harus lebih baik justru dari yang ada. Atau melengkapi dari yang sudah pernah ada. Karena hebatnya Indonesia, dan terutama juga Bali yang masih menjaga tradisinya dengan baik, berdampingan yang tadi di awal Pak Dibye katakan, yang tradisi tetap dijaga, kemudian juga dikembangkan, bahkan hingga menjadi kontemporer, itu kekayaan yang luar biasa. Dan berkesenian itu adalah bekerja kemanusiaan, humanity, tetapi juga bagian dari ibadah kita, karena itu bagian dari kehidupan kita. Terima kasih. Nungki, dan kita ada di segmen terakhir, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit. Prof. Dibye dan juga Ibu Nungki, ini adalah sekaligus memberikan closing statement dan juga penekanan-penekanan lagi agar sejatinya apa yang menjadi pesan saat ini dari Prof dan juga Ibu Nungki bisa juga menjadi barometer ke depannya bagi para seniman-seniman di Bali. Silakan Prof. Iya, satu hal yang ingin saya ingatkan pada para kreator seni. Karena Anda seorang kreator, Anda itu mau tidak mau Anda akan mendobrak satu yang mapan. Ketika kemapanan itu Anda dobrak, akan ada resistensi, penolakan. Jadi sebagai seorang kreator seni, tolong jangan takut untuk dikritik, jangan takut untuk ditolak,
Karena itu memang bagian dari proses berkreativitas. Itu satu. Yang kedua, kalau Anda memang berkreativitas seperti itu, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Dan yang paling bahaya itu adalah kalau Anda membayangkan membuat karya ini nanti supaya saya dipuji-puji oleh orang. Jangan memasang target seperti itu, Anda pasti akan kecewa. Tapi yang paling penting adalah lakukan yang terbaik, lakukan yang the best, dan lakukan dari dalam hati. Hanya dengan itu kreativitas seni itu akan betul-betul memuaskan saudara sendiri dan memuaskan orang. Ini saya kira tekanan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Dibya. Silakan Ibu Nungki. Ya, kalau saya melengkapi lebih kepada penyelenggara Festival Bali Jani yang umurnya belum terlalu lama, tetapi semangatnya luar biasa. Ini akan menjadi partnernya IDF dan teruskan supaya seniman-seniman kita tadi yang disiapkan oleh Dibya dengan wejangannya atau masukannya tadi bisa tertampung di dalam platform ini. Dan itu perlu kerja keras dari penyelenggara karena kita membuat sesuatu kegiatan sekali, dua kali lebih mudah daripada kemudian mempertahankan. Dan sebetulnya penyelenggara kegiatan atau festival sama juga dengan koreografer atau pelaku seni. Jangan berharap ada tepuk tangan. Dan kalau itu dikritisi, jangan terus mundur. Dan terus mencari kebaruan, sama sebetulnya. Jadi kalau dikritisi, festivalnya cuman gitu, cuman gini, nggak apa-apa, yang tahu kita bekerjanya bagaimana, kecuali kalau penyelenggaranya malas, kecuali kalau penyelenggaranya tidak bekerja keras, gitu ya. Tapi kalau semua sudah dilakukan, kemudian dikritisi, ya nggak apa-apa, berarti ada yang memperhatikan, dan kemudian kita mencari sesuatu lagi untuk bisa memperbaiki, bahkan mengembangkannya, sehingga bisa menampung kreativitas dan gerak kesenian menjadi terus-menerus hingga tak ada batas mungkin. Ya, dari saya itu. Baik, kita beri tepuk tangan dulu kepada Dr. Nungki dan juga Prof. Dibya, luar biasa sekali pemaparan beliau tadi. Karena waktu juga sudah habis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dibya dan juga Ibu Nungki yang sudah berbagi bagaimana terkait dengan tradisi seni Bali kini, dan semoga apa yang menjadi pemikiran-pemikiran visioner kedua narasumber ini bisa memberikan pemahaman baru bagi kita semua, dan bagaimana tadi pesan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita, menjadi kreator seni jangan takut untuk dikritik, ditolak, dan itu adalah bagian dari proses kreatif, serta bagaimana bisa melakukan yang terbaik dari dalam hati sehingga bisa dinikmati oleh diri sendiri dan juga orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, dan saya Dayu Friska pamit undur diri. Kita serahkan sepenuhnya acara ini kepada MC. Bapak Ibu hadirin penonton yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara Timbang Rasa Sarasehan pada pagi hari ini. Dan kami infokan bahwa acara Timbang Rasa juga masih akan diadakan besok dengan tema seni rupa pertunjukan kreativitas lintas batas. Terima kasih atas perhatiannya, dan akhirnya acara kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dalam Festival Seni Bali Jani ini agar terus berkreasi, berinisiatif untuk sama-sama menjadikan diri sebagai forum atau wahana dalam menampilkan karya-karya yang terbaik.
Recording stopped.